Ya, selamat malam barengan sama Dias Danar, Coach Akmal dan juga Rais di Depdagri Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Coach Akmal Siap. sehat ya? Alhamdulillah, Sehat. Sehat ya Mas Rais. Oke, Rais. kita ketemu lagi sama Jebratim ngobrolin Yes. tentang sepak bola Indonesia. Ya, Di Liga 1 semakin dekat dengan Mau habis, penentuan mau habis juara. makin Ya, ya. tegang. Makin habis makin tegang. Saya mau juara ya kan. Kemarin juga Bali masih belum pasti ya. Yes, belum pasti. Masih pasti. bisa di Masih apapun bisa. masih bisa terjadi Ya. dan banyak kemungkinan tidak cuma di papan atas tapi juga di papan bawah juga seru lagi walaupun Seru Persela lagi kemarin di terakhir zona degradasi ya. yes, Persela memastikan diri untuk menyusul Ya. Persiraja ya, Persiraja. coachnya untuk di Liga 2 musim Ya. depan. Dan juga banyak pertandingan yang menarik. Salah satunya gue mau berangkat nih Coach Akmal dan juga Rais dari Ya. pertandingan Arema kemarin. Ya kan? Arema melawan Borneo dengan hasil imbang. Ya. Gue nggak tahu apakah memang sudah tidak ada yang dikejar lagi karena memang secara poin udah nggak bisa mengejar gelar juara. Jadinya secara permainan ya udah hasilnya pun jadinya menahan atau gimana? Coach Akmal dan Rais ngeliat pertandingan kemarin gimana? Yang pasti Arema, gue tadi ngobrol-ngobrol banyak sama match analyze-nya Efek Yanuar. Ya. Banyak membahas, discuss tentang Arema lawan Borneo. Yang pasti gue yakin mereka juga sudah menganalisa bagaimana permainan Borneo. Sudah mengantisipasi, tapi kan situasi beda kalau di lapangan. Kita boleh di luar ya Bang Rais ya, boleh di atas kertas, tapi yang namanya di lapangan pasti beda lagi. Bagaimana mengantisipasi dari permainan Borneo. Akhirnya kan hasilnya juga ya berbagi poin. Berbagi poin, ya kan. Bang. Ya itu udah saya akhirnya bilang ya itu udah semaksimal mungkin sudah menjalankan game plan dari pelatih. Nah, Mas Anies lo ngeliatnya gimana? Gue pengen lihat dari pertandingan ini sama dari secara keseluruhan kita lihat dari awal laga season ini Arema sampai dengan sekarang kesimpulan lo tuh gimana Mas Anies? Arema di awal musim itu kan memang agak sedikit terlambat panas ya sebenarnya. Terus kemudian mereka membaik hingga akhirnya pernah sampai di posisi pertama. Iya. Nah, sekarang menjelang akhir-akhir ini agak menurun lagi nih dalam Kehilangan momentum momentum gitu. Iya. Dalam 5 pertandingan terakhir bahkan hanya menang dari Barito Putra. Iya. Gitu. Nah, ini yang menjadi catatan juga ada inkonsistensi di situ gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada pengaruh juga dari psikologis pemainnya kah atau seperti apa di timnya Arema. Tapi yang jelas mereka sebenarnya kalau dari segi pertandingan sudah kalau saya lihat memang beberapa kali kecolongan ya gitu. Terus bahkan di laga terakhir juga mereka ketinggalan lebih dulu kan 0-2 gitu dan akhirnya baru bisa menyamakan kedudukan. Nah ini yang nampaknya harus segera dievaluasi untuk mungkin sampai 2 pertandingan tersisa gitu Iya. terkait dengan kondisi tim sekarang ini. Oke, tapi kabar mengejutkan juga dari Arema FC bahwa sang manajer yaitu Ali Fikri mengundurkan diri dari jabatannya. Iya. Ya. Ya kan? Nah, tapi sebelum Coach Akmal dan Rais menjawab, kita udah tersambung sama Pak Sudarmaji, Media Officer dari Arema FC. Selamat malam Pak Sudarmaji. Selamat malam. Yes, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Mohon maaf, ini saya live dari mobil. Waduh, hati-hati Pak. Nggak apa-apa, Hati-hati, Pak. hati-hati Nggak Pak. apa-apa. Tapi karena ini luar biasa Depdagri, Ya. kita harus ikut terlibat dalam diskusi ini. Terima kasih Pak. Kita mau nanya kabar tadi saya sempat teaser sedikit tentang manajer dari Arema FC yaitu Mas Ali Fikri mengundurkan diri. Nah ini keadaan dari manajemen Arema gimana Pak? Boleh dijelaskan ke Jepretim yang lagi nonton kita? Enggak lah, itu menurut kami sih sebuah dinamika lah. Artinya bahwa Mas Ali akan memberikan contoh kepada banyak pihak bahwa dia bersikap gentleman. Bahwa peran manajer ini begitu luar biasa dalam memberikan motivasi, tidak hanya sekedar motivasi, tapi menjadi partner berpikir, menjadi mediator yang baik antara manajemen dengan tim, termasuk dengan pelatih. Mungkin dalam unggahan statement yang disampaikan oleh Mas Ali itu sebagai wujud bahwa ini menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa Arema ini menjadi salah satu tim profesional di mana bahwa target juara itu menjadi hal yang utama untuk diperjuangkan. Karena itu bahwa sikap Mas Ali ini untuk menunjukkan bahwa banyak konsekuensi yang harus dihadapi ketika target itu sudah tidak lagi kita kejar, tapi bagaimanapun sikap ini akan memberikan motivasi yang luar biasa bahwa Arema ke depan harus berbenah, bahwa siapapun manajernya, karena itu ke depan ini kita sebenarnya langsung ingin melempar wacana, bahkan kita melempar wacana hari ini, yaitu misalkan
dua pertandingan ini kalau misalkan ternyata tidak ada manajer, Ya. manajer misalkan bisa dipegang oleh dari fan atau supporter, minimal ini sebagai studi banding lah kan gitu. Artinya bahwa penting kita melibatkan supporter untuk bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada tim seperti apa kita harus berjuang. Oke. Terus kemudian yang ketiga, kita melempar bahwa ke depan ini kayaknya sepertinya kita perlu ada wacana tentang manajer code. Beberapa tahun ini tentang manajer code ini sebenarnya sangat menarik. Karena apa? Manajer code ini bahwa klub-klub profesional modern itu bahwa code yang menjabat rangkap juga sebagai manajer itu sangat dibutuhkan. Karena itu kami berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Ali membuka mata kita, membuka pelajaran berharga buat kita semua, bahwa target itu tidak main-main untuk Yes. kita perjuangkan. Dan Mas Ali memberikan contoh, memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa bahwa ini harus dilakukan itu. Oke, ini adalah salah satu konsekuensi untuk target Arema FC karena juara adalah target harga mati atau utama untuk sekelas Arema FC ya Pak Sudarmaji. Tapi dengan mundurnya Pak Mas Ali Fikri ini apakah jadi disinyalir juga kayak apa ya? Jadinya nanti di kedepannya pemain juga akan mendapatkan evaluasi besar-besaran, staf pelatih dan lain-lain juga akan seperti itu kah? Atau memang masih berjalan seperti sekarang tapi hanya manajer aja nih yang mundur? Mohon dulang Mas. Ya, dengan mundurnya Mas Ali Fikri gini, ini apakah ada evaluasi juga besar-besaran terhadap para pemain, staf pelatih dan lain-lain misalnya, atau memang dari sisi manajemen aja atau manajerial aja yang berbenah gitu, Mas Sudarmaji? Enggak, artinya bahwa kami berpikir bahwa ini menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa yang dilakukan oleh manajemen Arema melalui representasi Mas Ali, kami berpikir bahwa ini menjadi cambuk buat kita semua. Karena kita berpikir kita ke depan manajemen Arema sudah harus mulai berbenah. Artinya berbenah itu kita harus kita harus melakukan banyak hal yang harus menjadi evaluasi. Dan ini diawali dengan langkah dan sikapnya Mas Ali Fikri. manajer Arema Mas Ali kan gitu. Yes, kalau ngobrolin tentang presiden dari Arema FC sendiri, Juragan 99, Mas Gilang, ini saat ini gimana komitmennya terhadap Arema FC, Pak Sudarmaji? Dengan Mas Ali dan Mas Gilang kan punya hubungan erat ya? Iya, dengan Mas Ali. Iya, Mas Gilang ini anak muda yang sebenarnya gila bola. Iya. Karena itu apapun yang sekarang ini menjadi sebuah sorotan, menjadi bahan evaluasi buat Arema, beliaunya berkomitmen dan memiliki semangat yang tinggi, artinya semangat mengevaluasi dengan semangat berbenah. Karena itu mereka berpikir, Mas Gilang berpikir, bahkan hari ini kita rilis resmi bahwa Mas Gilang menyatakan komitmennya bahwa tetap bersama Arema dan ada beberapa hal yang akan dilakukan ke depan. Yes. Kepercayaan fans juga sangat luar biasa, dukungan fans sampai dengan sejauh ini. Tapi kalau ngobrol dengan Pak Sudarmaji, saya pengen tahu. Tadi Mas Rai sempat menyimpulkan sedikit tentang performa Arema di musim ini. Tapi menurut dari tim atau manajemen Arema, kira-kira apa yang membuat Arema sempat kehilangan momentum di momen-momen krusial, Pak Sudarmaji? Karena sempat ada di puncak klasemen, kemudian beberapa kali mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Nah, apa penyebabnya kira-kira kalau dari sisi manajerial dari Arema? Seperti yang kita sampaikan, ini bukan sebuah alasan, tapi memang fakta di lapangan bahwa ini menjadi sebuah kompetisi extraordinary. Jadi kompetisi yang begitu luar biasa. Kita punya waktu 4 bulan dengan jadwal yang ketat, yang padat kan gitu. Jadi yang pertama tentunya kita ada hal-hal psikis yang berpengaruh terhadap tim dan pemain. Misalkan soal kejenuhan, bagaimana mereka harus setiap satu minggu 2 kali tegang dengan menunggu hasil PCR. Terus kemudian bagaimana kita harus berpindah hotel. Terus kemudian bagaimana mereka mengelola kerinduan dengan keluarga. Saya pikir hal-hal yang sifatnya manusiawi itu yang kemudian menjadi salah satu hal. Untuk urusan yang teknis, saya pikir pelatih tentunya memiliki alasan teknik apa yang disampaikan. Tapi yang berikutnya adalah jujur aja kalau mau disampaikan kita 23 kali tanpa terkalahkan unbeaten itu juga membawa dampak psikis kan gitu. Itu membawa dampak psikis. Terus kemudian yang berikutnya mungkin kalau kita mengevaluasi bahwa pada putaran kedua kita tidak banyak menambah
menambah jumlah pemain, hanya 2 orang kita tambahan pemain yaitu Rian dan Genta. Nah, karena apa pertimbangan yaitu tadi tidak ada waktu yang panjang untuk melakukan adaptasi, untuk melakukan evaluasi untuk menambah pemain. Karena itu kita memanfaatkan apa yang ada. Tentunya manajemen juga sudah bersikap melakukan program yang luar biasa untuk membackup kondisi ini. Karena itu sebenarnya kalau mau jujur sebenarnya Arema sudah bisa memenuhi targetnya karena sejak awal sebenarnya kita kita tidak menargetkan juara, tapi target kita bagaimana kita bisa tampil di AFC. Tapi ternyata 2 hal ini kita bisa gagal. Tapi bagaimanapun kita memberikan apresiasi yang luar biasa dengan pemain yang memberikan kontribusi yang hebat, artinya bahwa meskipun di akhir musim ini tentu prestasinya tidak kita inginkan, tapi minimal Arema di posisi 5 besar ini juga sudah memberikan hal yang terbaik dalam perjuangannya di kompetisi yang extraordinary yang begitu berat ini kan gitu. Betul, jadi emang faktor non teknis sangat berpengaruh di season ini ya, khususnya untuk di Liga 1 ya. Oke. Wah, ini terkait, saya pengen ngobrol sedikit, ada info-info atau gosip-gosip sana sini tentang pemain asing yaitu Fortes dan juga kiper dari Arema Maringa mendapatkan tawaran-tawaran mungkin kalau misalkan Arema FC tidak mencapai juara di tahun ini, pasti banyak tawaran sana sini dari klub besar kanan kiri di Indonesia. Nah, gimana komitmen Arema FC sejauh ini dengan kedua pemain asing ini yang dimana tampil impresif di musim ini, terutama kiper dan juga Fortes ya, keduanya ini sangat luar biasa untuk Arema FC. Gimana Pak Sudarmaji? Ya, mungkin 4 pemain asing ini di Arema ini memberikan kontribusi yang besar ya, tidak hanya ada Arema, tapi memberikan warna sepak bola Indonesia. Setuju. Karena apa? Ini mungkin 3 pemain asing dengan domisili dari pernah bermain di liga di Portugal. Terus kemudian Renzi juga memberikan warna yang luar biasa, mungkin terutama Marika. Tentunya sampai hari ini kita masih punya komitmen dengan mereka karena tidak hanya terkait tentang ikatan kontrak yang masih belum berakhir, tapi juga bahwa sejauh ini mereka masih punya komitmen untuk bisa bersama Arema. Tapi bagaimanapun proses evaluasi tetap harus jalan. Jadi tidak hanya sekedar kita terpaku pada urusan kontrak, tapi evaluasi harus tetap berjalan karena ini menyangkut bagaimana ke depan Arema berprestasi harus lebih baik dari kompetisi yang sekarang. Jadi tunggu saja evaluasinya dari manajemen karena kita menyisakan 2 pertandingan. Setelah itu langsung kita akan gerak cepat. Gerak cepat itu adalah bagaimana kita mengatur atau menentukan komposisi tim untuk kompetisi yang akan datang. Oke, siap. Berarti tinggal 2 pertandingan, setelah itu akan evaluasi. Jadi pertanyaan terakhir dari kita gini Pak Sudarmaji. Dengan hasil ini di season ini kan kita sudah bisa bilang pastikan 5 besar jadi milik Arema FC ya. Dengan 2 pertandingan lagi. Berarti tetap akan ada bonus dari Juragan 99. Walaupun nggak juara. Artinya bahwa itu kan apresiasi. Yes. Bahwa di Arema ini apresiasi itu memang sungguh-sungguh diperhatikan. Artinya diperhatikan itu adalah bahwa ini penghargaan yang luar biasa terhadap profesi pemain yang berjuang dengan kondisi apapun kan gitu. Artinya apresiasi ini penting utamanya dalam bagaimana kita mengelola sebuah kekompakan, mengelola sebuah kebersamaan. Satu-satunya jalan adalah yaitu apresiasi dalam bentuk itu. Jadi kami berpikir bahwa Arema ini dengan adanya anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda seperti Mas Gilang, itu yang gila bola memberikan warna yang luar biasa. Karena itu kita sangat berkeinginan bahwa ini tidak sekedar bicara ngomong bonus dalam konteks yang sudah terbiasa memberikan apresiasi dalam ketika kita berprestasi, tapi bonus itu menjadi sebuah rangsangan, menjadi motivasi yang lebih agar pemain-pemain ini memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan
untuk meraih prestasi tertinggi kan gitu. Siap. Terima kasih kalau begitu Pak Sundarmaji atas obrolannya. Berarti aman Ya. ya teman-teman dari Arema yang mungkin menyaksikan ini ya. Para Terima pemain kasih kan. buat teman-teman semuanya, rekan-rekan. Terima kasih ya Pak. Jadi Terima kasih. bonus akan cair kan. Ya. Terima sukses. Oke. Kita Salam kepingin sama terus staf dengan- pelatih Tapi Mas ya- Mas Sundarmaji. Pak Sundarmaji pasti akan Ya. terus kita ganggu-ganggu lagi. Salam jumpa. Siap, terima kasih sampai Terima nanti kasih. ketemu Sukses kita. untuk Arema. Yuk. Oke, terima kasih. Itu dia Pak Sundarmaji, ada media officer dari Arema FC. Berarti Yes. bisa disimpulkan ini adalah demi kekompakan tim, Ya. ya kan? Mundurnya manajer dari Arema FC sebuah komitmen Ya. yang menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap Ya. apa yang diraih oleh satu tim di musim ini. Iya, iya. Tapi malah makin mempengaruhi secara psikis nggak sih dengan berubahnya secara struktur manajemen ini, Coach? Kalau Coach Akmal kalau melihatnya? kalau di tim itu biasa biasa banget itu ya kayak gitu. Yang kadang-kadang walaupun pelatih mundur kan juga kadang nggak pengaruh. Bagaimana emang banyak faktor tadi dibilang kan banyak faktor ya, apalagi ini sangat ketat sekali kompetisi ini ya di situ-situ aja mainnya Bang Rais Iya, kan betul. nggak ada home and away. Yes. Ya kan di situ-situ lagi kan emang rasa bosan, rasa boring. Gue juga pernah ngomong sebelumnya, pasti ini banyak faktor yang bisa dijalankan sama pemain ini banyak hal. Iya. Gitu loh ya dengan kan gini kadang-kadang pemain ini oh ya ini manajer ini enak. Ya kan manajer ini walaupun maaf ya walaupun nggak ngasih bonus tapi bisa jaga kebersamaan ya kan. Ada juga manajer itu nggak pernah datang tapi dia ngasih uang. Iya. Itu macam-macam ya di situ ya. Tapi ya di sini mungkin ada kenangan tersendiri. Tapi itu juga pun nggak mempengaruhi lah. Kadang nggak Oke. pengaruhi. Tetap kalau pemain profesional tuh fokus sama yang di lapangan. Iya. Yes. Mas Rais mau nambahin silakan. Ya kalau ya memang dinamika di dalam sebuah tim itu memang banyak faktor ya ketika mereka mengalami performa yang naik dan turun gitu. Iya. Kalau melihat dari sisi manajemen, saya rasa di sini para pemain Arema juga sudah banyak yang terbiasa mengalami hal seperti ini gitu. Dinamika bagaimana manajer datang silih berganti gitu. Kemudian ada manajer yang mungkin ya seperti tadi tipe-tipenya kan banyak seperti yang Coach Banyak, Akmal betul. bilang gitu. Iya. Ada yang manajer digaji tapi ada manajer juga yang royal ngasih Royal bonus ngasih gitu. bonus, Ya gitu sih benar, salah satu benar. tipe-tipenya gitu. Tapi kalau melihat situasi dari Arema saat ini, kalau saya lihat mentalnya memang sudah jadi para pemain Arema sebenarnya. Udah kebentuk, gitu. Udah kebentuk lah. chemistry dan lain-lain udah ada ya. Udah ada gitu. Saya rasa memang ada sedikit mungkin ya pertanyaan di balik psikologis dari pemain kenapa manajer mundur gitu di saat tersisa ini gitu. Tapi kan ini sebenarnya harusnya bisa diatasi dengan mental-mental pemain yang saya rasa sebenarnya skuad Arema ini salah satu skuad yang mungkin papan atas juga Iya, di setuju. pentas Liga 1 gitu. Nah, kalau saya lihat saat ini mungkin secara psikologis saya rasa sudah bisa diatasi lah hal itu. Tinggal bagaimana mereka fokus kembali. Ini tinggal masalah dari pelatih saja memaintain dari para pemain Iya. untuk mental tetap menjaga fighting spirit mereka hingga akhir musim Iya, nanti. tinggal Oke, 2 pertandingan kan. Tinggal Iya. dua pertandingan. Oke, sedikit sebelum kita bergeser ke pembahasan lain tentang sosok Alvarizi yang kemarin dari membuat ya Iya. mungkin ada kesalahan dari dia namanya, tapi dalam permainan semua bisa terjadi gitu. Bisa Tapi terjadi. menjadi dari from zero to hero, ya kan, mendapatkan 2 gol lainnya. Iya. Kalau singkat Coach dan juga Mas Ades ngelihat sosok pemain ini sepanjang musim gimana sih? Alvarez oke, dia juga cukup untuk bisa memimpin teman-temannya ya walaupun ada salah ada kurang tuh ada Iya, kurang wajar. lebih itu wajar. Dalam permainan. Dalam aja. permainan itu loh. Kadang kita bodoh, kadang kita punya kelebihan di situ. Yes. Tapi ini sangat luar biasa. Mas Luar Ades mau biasa. nambahin? Iya luar biasa banget Kak. Karena Verzi kita tahu ya back tipikal adalah back modern juga sebenarnya. Gaya permainannya dia rajin membantu penyerangan, kemudian juga cukup kuat bertahan gitu. Dan umpan-umpannya terkadang juga menghasilkan assist yang menghasilkan gol gitu. Nah ini kita tinggal tunggu aja nih apakah dia besok masih tetap bertahan atau enggak. Yes, karena masih banyak yang mengincar. Iya. Masih yang mengincar, Karena ya secara kan. permainan impresif. Oke, Iya. Coach Akmal dan juga Rais, kita bergeser ke